Oke, kembali bersama kami di Ambil Jasa. Kali ini kita akan memberikan lagi video reaksi terkait dengan pidato Pak Presiden Prabowo, di mana Pak Presiden menyebut bahwa Belanda saat menjajah Indonesia pada kurun waktu kurang lebih 350 tahun itu mengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia. Itu kalau diangkakan mencapai angka 31 triliun dolar. Jadi sungguh angka yang sangat fantastis. Namun kemudian menjadi persoalan, apakah klaim tersebut hanya berdasarkan asumsi belaka? Angka yang disebutkan Pak Presiden itu bukan asal klaim sepihak, tapi ada beberapa data yang mendukungnya. Bahkan dari pihak Belanda pun pernah menyebut terkait dengan ini. Oke, sebelum membahas lebih dalam, kita simak dulu pidato Presiden Prabowo tersebut. Bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 100. Oke, jadi di sini Pak Prabowo mengatakan bahwa kekayaan yang berhasil dikeruk oleh pemerintah Belanda kolonial saat itu pada masa penjajahan itu setara 114 sekian kali anggaran APBN Indonesia. Itu bayangkan. Dan Pak Prabowo juga menyebutkan, tentu berdasarkan riset yang dia terima juga, pada masa itu dengan berhasil mengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia, negeri Belanda pada saat itu menjadi negara dengan GDP tertinggi di dunia. Itu tentu berkat dari mereka hasil mengeruk kekayaan Indonesia. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa apakah klaim dari Pak Presiden itu hanya omong-omong doang, namun ternyata ada sisi histori dan ekonominya. Kenapa angka 31 triliun itu muncul? Ini kalau kita lihat dari masa penjajahan Belanda selama kurang lebih 350 tahun, dari abad ke-17 sampai abad ke-20. Nah, beberapa sejarawan atau sejarawan ekonomi menyatakan bahwa kalau kita melihat dari data dari Profesor Angus Madison, bahwa Belanda menikmati surplus besar dari koloni Hindia Belanda, yakni Indonesia, terutama pada masa tanam paksa, yakni sekitar abad ke-19. Dan pada tahun 1870-an diperkirakan Indonesia, Hindia Belanda, dulu namanya Hindia Belanda, menyumbang sekitar 4% dari PDB Belanda setiap tahun. Kemudian selain itu, hitungan kerugian kolonialismenya ada beberapa pendekatan, jadi total transfer ekonomi. Contohnya nilai hasil bumi seperti rempah, kopi, tebu, dan minyak yang dibawa Belanda tanpa imbal balik ke Indonesia, ke Hindia Belanda, negeri yang dijajahnya. Misalnya, jika Belanda mengambil surplus sekitar 100 juta US dollar per tahun selama 300 tahun, maka didapati angka 100 juta kali 300, ini sama dengan 30 miliar dolar. Itu belum termasuk inflasi. Nah, kalau kita hitung nilai masa kini dengan penyesuaian inflasi dan bunga majemuk, nilainya bisa mendekati triliunan dolar. Luar biasa. Kemudian kalau kita lihat dari nilai tanam paksa seperti yang disebutkan sebelumnya, culture stelsel,
Yakni menurut sejarawan, dalam periode tanam paksa, Belanda menerima transfer surplus lebih dari 800 juta gulden dari hasil pertanian Jawa. Bayangkan, ini hanya dari hasil pertanian di Jawa saja. Dan jika dikonversi dan disesuaikan ke nilai sekarang, jumlahnya ratusan miliar US dollar. Kemudian nilai SDA, sumber daya alam apa aja yang dikeruk kolonial Belanda saat itu? Ini macam-macam, mulai dari rempah yang bersumber dari wilayah Maluku, kemudian minyak dari Sumatera dan Kalimantan, kemudian ada karet juga dan kelapa sawit. Nah, jika hasil ekspor ini dikalkulasi selama masa penjajahan dan dikalikan dengan harga modern saat ini, ditambah opportunity cost, kehilangan potensi pembangunan ekonomi lokal, maka angka triliunan dolar masuk akal secara ekonometrik. Jadi apakah klaim yang disebutkan Pak Prabowo ini masuk akal? Iya, masuk akal sebagai estimasi historis ekonomi. Ia juga didukung oleh metodologi ekonomi sejarah. Jadi apa makna klaim dari pidato Pak Presiden Prabowo ini? Yakni secara politik, penekanan pada pentingnya keadilan sejarah. Kedua, ekonomi. Ini menggarisbawahi bahwa bagaimana kolonialisme menghambat pembangunan negara terjajah. Ketiga, hukum internasional, bukan dasar klaim kompensasi langsung, tapi bisa jadi alat diplomasi moral. Nah, kesimpulannya dari klaim 31 triliun dolar itu bukan angka fiktif, melainkan hasil dari estimasi historis ekonomi yang mempertimbangkan beberapa faktor, yakni transfer kekayaan kolonial, potensi pertumbuhan yang hilang, dan kemudian inflasi dan investasi jangka panjang. Namun demikian, tetap perlu berhati-hati dalam menyampaikan angka ini agar tidak disalahartikan sebagai utang Belanda pada Indonesia secara legal. Ya, demikian dari saya, demikian dari Ambil Ijazah. Semoga video reaksi ini bermanfaat. Kalau ada komen, silahkan komen. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan disampaikan. Bye.